Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Sodik dari kelas fikih 3, nomor induk mahasiswa PPG 210109110533. Hari ini saya akan mengadakan praktek pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Tulungagung pada hari ini tanggal 13 September 2021, harinya Senin. Baik, kita langsung saja ke kegiatan pembelajaran. Baik anak-anak, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua? Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini kita ketemu lagi setelah kemarin melaksanakan pembelajaran ya. Kemarin masih dalam keadaan daring karena ada PPKM ya, pembatasan kegiatan yang dibatasi. Untuk hari ini kita sudah bisa masuk. Kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang sujud syukur. Nah, karena hari ini paling tidak bisa kita wujudkan dengan syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah, karena kita sudah memahami materi tentang syukur. Baik anak-anak, semangat luar biasa hari ini. Bagaimana semangatnya? Luar biasa. Jadi setelah kalian di rumah jenuh ya, daring terus. Nah, akhirnya hari ini diberi kesempatan untuk luring, bisa ketemu di madrasah, senangnya luar biasa. Maka dari itu, kalau sudah diberi kesempatan, sudah ketemu, sudah bisa tatap muka, dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, proses belajar ini dengan sebaik-baiknya. Semangatnya ditambah lagi. Karena apa? Masih ada lembaga lain atau mungkin di tempat lain itu belum bisa tatap muka karena zonanya masih belum diizinkan. Biarpun dengan kondisi COVID-19, kita harus bersyukur masih diberikan kesehatan. Bagaimana rasa bersyukur itu kita wujudkan? Yakni dengan cara kita mentaati protokol kesehatan. Satu, apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, hari ini kita sudah melakukan itu semua. Untuk itu mudah-mudahan dengan upaya yang sudah kita lakukan, kita bisa mendapatkan nikmat yang lebih banyak lagi dari Allah. Baik anak-anak, untuk itu hari ini kita masuk di materi yang kedua, yakni materi setelah kemarin kita membahas tentang sujud, ada sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud apa? Tilawah. Nah, hari ini kita lanjutkan ke bab yang kedua, yakni dengan berzakat jiwa dan harta menjadi bersih. Semuanya membawa modul hari ini? Ya, alhamdulillah. Oh iya, hari ini ada yang tidak masuk. Tadi malam ada yang izin itu delima ya, tidak bisa masuk. Nah, tapi yang lain sudah bisa masuk. Untuk itu mari kita lanjutkan untuk hari ini. Modulnya sudah dibuka semuanya. Semuanya membawa HP. Ya, itu sepertinya senternya menyala HP ini. Ya. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan. Sambil dipersiapkan di buku tulisnya, termasuk nanti mencatat ya. Jika ada pertanyaan, silahkan disiapkan semuanya. Buku tulis juga dikeluarkan. Oke. Baik, anak-anak. Kita hari ini akan membahas materi tentang zakat. Temanya dengan berzakat jiwa dan harta menjadi bersih. Kalian punya gambaran kenapa kok bunyinya dengan berzakat jiwa dan harta menjadi bersih? Ada yang punya penjelasan? Ada yang mau menyampaikan? Dengan berzakat jiwa dan harta menjadi bersih. Kenapa pakai tema itu? Karena kita nanti membahas dari materi zakat itu memang tujuannya adalah membersihkan harta dan jiwa. Terima kasih. Baik, selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama, standar kompetensi lulusan yakni kalian setelah mengikuti pembelajaran fikih
itu memahami ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdoh, yakni ibadah kita dengan Allah, dan muamalah, ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia, serta mempraktekkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak cuma mengetahui, tapi harus bisa mempraktekkan, karena kita belajar materi fikih, itu dasar hukum Islam. Selanjutnya, kompetensi dasar yang harus kalian capai itu nanti setelah mempelajari materi ini, yakni 1, menghayati zakat sebagai bukti ketaatan kita kepada ajaran agama Islam. Jadi, oh iya, dengan zakat itu kita semakin taat, oh ini ajaran Islam. Selanjutnya yang kedua, sikap sosial, yakni kalian setelah mempelajari materi zakat, mampu menjalankan sikap peduli dan kasih sayang kepada sesamanya, ya. Makanya tadi ada ibadah muamalah. Terus kemudian KI 3 berarti kompetensi pengetahuan yang harus kalian capai ketika nanti mempelajari materi zakat itu adalah menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat. Apa saja atau ketentuannya zakat itu, bagaimana caranya dan sebagainya, ya. Terus kemudian yang keempat itu adalah kalian memiliki keterampilan dalam menyampaikan tata cara pelaksanaan zakat. Kamu harus bisa menyampaikan, bahkan nanti mengamati, oh tata cara zakat yang benar itu seperti ini, gitu ya. Tujuan pembelajaran menunjukkan sikap taat kepada Allah, antara lain dengan membayar zakat. Itu sesuai dengan KI 1-nya. KI 2-nya menunjukkan sikap peduli kepada sesama. Dari kompetensi dasar pengetahuan tadi yang cuma 1, menganalisis, di tujuan pembelajaran ini yakni mampu memahami pengertian zakat, hukum dan dalilnya. Oh, pengertiannya seperti ini, hukumnya ini, dalilnya, buktinya mana, lah hukumnya wajib dari Quran surat apa, lalu hadis bunyinya seperti apa. Kemudian menjelaskan mustahik, siapa yang berhak menerima zakat. Kemudian ada hikmah zakat. Selanjutnya ada tujuan yang ke-5, membandingkan tata cara zakat fitrah dan zakat mal. Yang ke-6, menganalisis tata cara pelaksanaan zakat. Itu adalah yang berkaitan dengan kompetensi pengetahuan. Selanjutnya yang berdasarkan dengan kompetensi keterampilan, kalian nanti mampu mengkomunikasikan tata cara pelaksanaan zakat. Jadi bisa menceritakan ulang, oh tata caranya seperti ini. Itu adalah nanti wujud dari pengetahuan keterampilannya seperti itu. Baik anak-anak, untuk indikatornya, ciri-ciri kalian sudah menguasai, yakni bisa menunjukkan dengan nanti metode diskusi, ya. Kita pelajari dengan cara diskusi, kalian mampu menunjukkan sikap taat kepada Allah antara lain dengan membayar zakat. Kemudian peserta didik terbiasa bersikap dermawan, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, memahami pengertian zakat, hukum dan dalilnya, menjelaskan syarat wajib zakat fitrah dan mal. Kita hari ini fokus di pertemuan pertama nanti terkait dengan ketentuan zakat, ya, pengertian, hukum dan dalilnya, itu saja. Ini selanjutnya dari indikator pembelajaran KI 3 itu termasuk ada menjelaskan mustahik dan hikmah zakat, menunjukkan ukuran zakat fitrah dan mal, kemudian membandingkan tata cara zakat fitrah dan zakat mal, ya. Terus kemudian menganalisa tata cara pelaksanaan zakat. Kalau sudah bisa menganalisa tata caranya, kemudian kalian mampu mempraktekkan apa saja, membuat paparan bagan alur tata zakat. Oh, nanti bagannya kalau zakat dibagi 2, ada zakat fitrah dan zakat mal dan sebagainya. Nanti kita bahas. Kemudian membuat paparan manfaat berzakat dalam kehidupan apa saja. Kemudian menuliskan hasil pengamatan
Oh, kalau di rumah itu pelaksanaan zakat seperti ini. Tangga saya di masjid seperti ini, nggih. Nah, sudah sering kan menjumpai di rumah setiap paling tidak 1 tahun sekali ada yang membayar zakatnya di madrasah, ada yang di rumah di masjid, nggih. Ana sing disetorne Pak Mudin. Ya. Nah, betul. Baik, anak-anak, untuk tujuan pembelajarannya sudah disampaikan. Untuk kali ini kita langsung masuk ke tema hari ini. Yang pertama kita membahas tentang pengertian dan hukum serta dalilnya. Oke. Baik, ayo amati gambar berikut. Gambar 1, ada yang bisa menjawab. Gambar 1 itu gambar apa? Gambar kok orang berkerumun, bawahnya kira-kira gambar apa? Gambar apa? Sama dengan yang di buku modul kalian. Yang 1 itu gambar apa? Jelas mana? Berkerumul, kira-kira rebutan apa itu? Sembako. Ah ya, boleh. Ada lagi yang menambahkan. Biasanya kalau kejadian berita di TV-TV itu kalau hari waktu Ramadan ada yang membagikan apa itu? Nah, takjil. Ada lagi yang membagikan sedekah ya. Nah, ketika yang orang kaya akhirnya mengumpulkan memberikan undangan ya. Terus kemudian yang kedua itu gambar apa? Gambar beras ya. Kenapa tulisannya kok zakat fitrah di bulan Ramadan? Kaitannya apa kok beras? Berasnya untuk zakat ya. Kenapa kok zakatnya kita pakai beras? Apa kira-kira? Karena apa? Karena makanan pokok kita sehari-hari. Lah kamu makannya jagung, zakatnya juga boleh jagung. Nggih. Nah, nanti coba kita bahas. Terus selanjutnya. Nah, itu yang atas, gambar 3. Bagi apa oke? Rian, bagi apa itu? Pak, ketoknya naik amplop ya? Iya. Nah, berarti kira-kira itu tentang apa? Membahas tentang apa kira-kira? Sedekah. Bisa, ya. Terus yang bawahnya ada tulisannya zakat 2,5%. Kira-kira apa? Tentang apa? Tentang apa? Tentang zakat mal. Nanti kita bahas. Terus kemudian yang di atas, apa itu zakat? Kenapa gambarnya kok ada pohon ditanam terus ada benihnya kok tumbuh? Nah, itu nanti terkait dengan pengertian zakat. Terus kemudian yang terakhir, gambarnya siapa ini? Gambar kamu ketika nanti 20 tahun yang akan datang. Nggih. Oh, Mas Rian itu yang duduk di atas kursi itu. Jelas 30 tahun, 40 tahun yang akan datang sudah dari kakek-kakek. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Amin. Amin. Baik, itu contoh manfaat zakat ya. Apa? Manfaat zakat. Ketika kalian nanti mempelajari zakat, termasuk manfaatnya seperti itu, memberikan persamaan kepada mereka yang kekurangan dari kelebihan kita, akhirnya mereka bisa merasakan juga apa yang sudah kita rasakan, tidak ada perbedaan. Baik anak-anak, selanjutnya ada gambar apa ini kira-kira? Ada tulisan zakat fitrah, beras 3,5 liter. Terus ini ada Basnas. Ini kira-kira apa? Orang yang apa pekerjaannya? Menampung zakat. Nggih, itu pengelola zakat. Nanti juga kita bahas. Nggih, betul? Ya. Baik anak-anak. Untuk selanjutnya kita berdiskusi. Coba kalian membentuk kelompok. Ini ada buku. Kalian juga punya buku modul kan? Silahkan mencari tahu. Di buku juga ada, nggih. Terus di buku paket, di buku tulis. Bahkan kemarin yang HP-nya sudah menginstal buku digital ada? Sudah semua. Alhamdulillah. Di situ juga ada. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya dari buku itu. Saya pengen kalian mencari tahu tentang ketentuan zakat. Saya berikan nanti waktu 5 menit ya untuk membahas itu. Kita berdiskusi. Ada di sini kelompok 1, kelompok 2, ya.
Yang 3 kelompok 3, sini berarti kelompok 4. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Ya, coba dari kelompok siapa yang dulu menyampaikan? Dari kelompok 4, ada yang mau disampaikan? Silahkan. Ya, sebutkan nama dan nomor absen. Nama Dian Trawijaya. Yang keras, ya. Temannya sampai dengar. Pengertian zakat menurut bahasa lughat bahasa Arab, zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah. Atau zakat menurut bahasa dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan tubuh dan bertambah. Sedangkan menurut syariat zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Oke, baik. Sekilas tentang pengertian zakat. Yang Putri dengar? Tidak dengar, kurang keras ya. Nah, siapa tadi namanya? Dian Trawijaya. Nah, Kucil belum sarapan? Sampun. Sudah padahal ya. Nah, baik, dilanjutkan untuk nanti kita bahas ulang. Nanti tentunya dari kelompok yang lain punya tambahan ya. Silahkan. Untuk selanjutnya, tadi sudah disampaikan pengertian zakat menurut bahasa. Selanjutnya pengertian zakat menurut istilah. Zakat menurut istilah adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu di dalam waktu tertentu. Namanya siapa? Pak Julius Mandela. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kalian. Baik, jadi tadi sudah disampaikan pengertian bahasa pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Selanjutnya, bagaimanakah kira-kira hukumnya zakat? Hukumnya zakat apa? Ada yang tahu? Dari kelompok 2, siapa yang mau menyampaikan? Yo, silakan. Wajib. Nah, dasarnya dari hukum dihukumkan wajib apa? Karena salah satu dari 5 rukun Islam. Karena salah satu dari 5 rukun Islam. Rukun yang keberapa berarti? 4. Rukun keempat apa ketiga? Coba dihitung. Rukun Islam yang pertama apa? Apa rukun Islam yang pertama? Syahadat. Yang kedua? Yang ketiga? Zakat. Yang keempat? Apa? Puasa. Yang kelima? Haji. Berarti zakat itu rukun yang keberapa? 3. Jangan terpaku pada catatan ya. Coba dihitung lagi. Hukumnya wajib karena masuk dalam rukun Islam. Dalilnya ada yang tahu? Quran surat apa? Quran surat At-Taubah ayat 100. Coba dibaca ayatnya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzkihim biha. Diulangi dari baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzkihim biha. Ya, ada yang mau membacakan artinya? Siapa? Artinya. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut, engkau memberikan dan mensucikan mereka. Ya, itu tadi dari Quran surat At-Taubah ayat 103. Ada yang mau menambahkan dari kelompok 1? Dalilnya, Quran surat apa? Quran surat apa? Masa cuma 1 di Al-Quran? Ada 2 atau 3 kan? Ada lebih dari 1 kah? Ya, siapa? Yo, dibacakan. Quran surat apa? Surat apa? Dari Quran apa langsung hadis Nabi? Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Di sini.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 270. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Iya, terima kasih. Artinya yes. Artinya apa? Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bergusih hati. Ya, itu dari Quran surat Al-Baqarah ayat. Nah, kalau dari hadis Nabi, ada yang mau nambahkan dari kelompok 1? Bisa disampaikan hadis Nabinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala fardu Rasulullahi shadaqatal fitri tuhratan lis-shaimi minal ghawi warrafasi wa tu'matan lil masakina. Artinya ganti siapa? Sini, artinya disampaikan. Artinya Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah, yaitu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan keji, dan sebagai bekal makan bagi orang miskin. iya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Terima kasih. Kita hari ini yakni pengertian menurut bahasa itu adalah apa? Al-barokah atau berkah, an-nama atau tumbuh subur, berkembang, menurut bahasa, suci, toharoh, dari kata toharoh, kemudian penyucian, membersihkan. Jadi pengertian zakat menurut istilah di sini bisa kita simak, yakni pengertian zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada siapa? Orang tertentu dengan tata cara tertentu dan pada waktu tertentu. Kenapa pada waktu tertentu? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kapan mengeluarkannya zakat? Zakatnya apa saja? Mengeluarkan harta tertentu kan? Terus kepada siapa saja? Itu terkait dengan mustahik zakat. Selanjutnya tadi dasarnya Quran surat apa tadi? At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim apa? Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Terima kasih yang sudah menyampaikan. Jadi begini anak-anak, kalau kita memahami tentang materi zakat itu ada secara faktual, secara konsep, secara prosedur, dan juga nanti secara praktek. Secara faktual, pengertian zakat itu adalah menurut syariat adalah kewajiban pada harta tertentu, harta kita, untuk diberikan kepada kelompok tertentu. Kepada siapa? Mustahik zakat. Dalam waktu tertentu, ketika sudah mencapai nisab, itu kalau zakat mal. Kemudian fitrah, kalau kita membahas zakat fitrah berarti nanti secara bahasa artinya bersih atau suci. Menurut istilah zakat fitrah berarti sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Itu kaitannya zakat fitrah. Nanti kita bahas tentang zakat fitrah. Kemudian secara konsep, ya kalau tadi secara faktanya di lapangan seperti itu. Secara konsep definisinya itu ada 3 jenis. Yang pertama, konsep melaksanakan zakat fitrah, hukumnya fardu
ain. Oke, jelas ya, atau wajib pada setiap muslim. Kemudian rukunnya ditentukan. Rukunnya zakat fitrah, bagaimana cara mengeluarkannya, ada tata caranya. Terus kalau dihukumi wajib, siapa saja yang wajib? Itu berarti secara konsep. Kemudian secara prinsip zakat itu juga dibahas dengan rincian sebagai berikut. Ada dua secara prinsip. Tujuan utama zakat itu disampaikan untuk apa? Untuk membersihkan diri bagi yang berzakat dan memberikan makanan kepada fakir dan miskin. Jadi semua bisa saling merasakan. Yang kedua, secara prinsip, benda yang dapat dipergunakan untuk zakat fitrah adalah bahanan makanan pokok. Mengapa tadi gambarnya yang pertama adalah gambar apa tadi? Beras. Karena kita ben sama antara yang kita makan dengan yang dimakan di sekitar kita, itu sama-sama merasakan. Itu. Terus kemudian secara prosedur, menurut bahasa, menurut syara, itu secara prosedur. Kemudian golongan mustahik nanti juga ditentukan. Yang tidak boleh menerima zakat juga ditentukan. Itu secara prosedurnya seperti itu. Tidak boleh kita lewati. Sekarang latihan soal dan tugas. Tadi sudah disampaikan apa ayatnya tadi? Khud min amwalihim apa? Tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tadi ada yang menyampaikan itu. Warka'u ma'ar raki'in. Jadi di sini ada Quran surat At-Taubah ayat 103 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Coba sekarang ini kamu tulis. Ini tugas berikutnya. Nanti silahkan dikerjakan di buku tugasnya. Selesai difoto lewat HP, dikirim ke saya. Berikan nama, kelas dan nomor absen ya. Nanti ngirimnya di Japri saja, tidak usah di grup kelas. Karena nanti temanmu yang lain akan saya tugasi juga, yang sekarang mungkin luring ya. Daring kita berikan. 1. Berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 103 tadi, silakan dicatat ya. Zakat bisa membersihkan, menyucikan orang yang menunaikannya. Mengapa bisa demikian? Berikan tanggapan kamu. Mengarang ini karena tanggapan sesuai pengetahuan kamu setelah kita melakukan pembelajaran hari ini. Setelah tadi menurut bahasa, menurut istilah, hukumnya ya. Berarti apa tanggapan kamu kalau melihat Quran surat At-Taubah 103? Khud min amwalihim apa tadi? Wa tuzakihim dan seterusnya. Terus kemudian tadi ayat yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, kemudian dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Pertanyaannya, adakah hubungan antara ibadah sholat dan zakat? Adakah hubungan antara ibadah sholat dan zakat? Sehingga dalam beberapa ayat Al-Quran Allah menyebutkan perintah zakat dan perintah sholat itu beriringan. Berarti kan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu banyak sekali di Al-Quran disampaikan antara wa aqimus shalah dan wa atuz zakah itu bersamaan. Coba alasannya kira-kira kenapa kok ayat itu selalu disampaikan beriringan? Tugas kamu mencari tahu tentang itu. Yang ketiga, tulislah 3 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah sholat dan zakat. Tadi kan ada wa aqimus shalah wa atuz zakah. Silahkan dicari yang lain. Pokok ada kaitannya wa aqimus shalah dan wa atuz zakah. Tugas kalian itu. Terima kasih. Tugas itu bisa dikerjakan di rumah karena waktu kita sudah habis anak-anak. Nanti bisa dikirimkan ke saya. Baik, untuk hari ini kita cukupi sekian. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.